Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu ya nggak apa-apa, biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan, hujatan seperti itu? Ya kan biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa, yang kurang tolong dikompletin aja. Tarat. Apakah ada yang kenal dengan wanita yang menyindir Ibu Iriana Jokowi tadi? Ya, beliau adalah Ibu Koni Bakri. Setelah Hasto Kristianto, kini muncul yang namanya Koni Bakri. Tidak puas menyerang Bapak Jokowi, kini mereka punya agenda lain untuk menyerang Ibu Iriana Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ketika kita mengikuti polemik perseteruan antara Hasto Kristianto, kini muncul yang namanya Koni Bakri. Tidak puas menyerang Bapak Jokowi, kini mereka menyerang Ibu Iriana Jokowi. Lalu, apa tanggapan dari seorang mantan Presiden Republik Indonesia ini? Beliau dengan santainya mengatakan bahwa kami sudah terbiasa dituduh sebagai PKI, dituduh menggunakan ijazah palsu, dituduh pelanggar-pelongo dan lain sebagainya. Bagi seorang Jokowi dan keluarga, itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Rasa-rasanya kita masyarakat Indonesia pun sudah bosan ketika kita mendengar ocehan-ocehan dari orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip sedang mencari popularitas. Apa sih prestasi dari seorang Koni Bakri untuk bangsa dan negara ini? Saya pikir tidak semua masyarakat Indonesia mengenal sosok Koni Bakri ini. Kalau sosok Joko Widodo atau sosok Ibu Iriana Jokowi, itu pasti seluruh masyarakat Indonesia mengenalnya. Karena 10 tahun silam, kita menyaksikan bersama-sama bagaimana kesetiaan yang ditunjukkan oleh seorang Ibu Iriana Jokowi yang adalah ibu negara ini untuk mendampingi kunjungan dari Bapak Jokowi mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Sehingga kesimpulan saya, percuma seorang Koni Bakri berkuar-kuar untuk menyerang Ibu Iriana Jokowi. Karena pada akhirnya rakyat mungkin akan lebih percaya kepada Bapak Jokowi dan keluarga. Pemirsa sekalian, berikut ini saya ingin menghadirkan beberapa komentar dari netizen yang menanggapi bacotan atau nyinyiran dari seorang Koni Bakri ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar, oke? Bah,
Ternyata Bu Iriana juga di-warning ya sama Bu Koni, tapi nge-warningnya dari daerah nun jauh di sana gitu. Tadi Bu Koni janji ya katanya mau bilang gitu. Terus Bu Koni juga bilangnya katanya tadi mau ngasih bocoran, tapi sepanjang yang saya lihat ketika Ibu di podcastnya Bang Abraham ya, kenapa Ibu ngomongnya muter-muter gitu, mulai dari notaris, dokumen dan lain-lain. Yang anehnya adalah kenapa dokumennya dinotariskan di Rusia. Ada urusan apa Indonesia dengan Federasi Rusia? Kan begitu ya Bu ya? Nah Ibu, daripada kita semua bersuasangka, menebak-nebak seperti jadi detektif Conan dadakan ya Bu ya, mendingan Ibu buka dah tuh dokumen, karena semua rakyat Indonesia menunggu. Sebenarnya ada apa? Dokumen apa yang disembunyikan? Ataukah pihak Ibu takut nih, ternyata Ibu dan teman-teman Ibu juga ikut dan terlibat dalam skandal yang ada dalam dokumen itu. Kok saya jadi menilai, saya memandang bahwasannya ini adalah peperangan antara Pak Jokowi dan partai PDIP ya. Nah, dan juga kalau seandainya Ibu tidak segera membuka dokumen itu, apa yang terjadi? Kami akan menganggap itu adalah sebagai gertak sambal ya, sambalado. Pedesnya cuma di mulut tapi nyampe kerongkongan kagak pedes lagi. Begitu ya Bu ya. Nah, dan kalau memang itu dokumennya urgent dan se-urgent itu, kalau tidak segera dituangkan dan diungkapkan mengenai apakah sebenarnya dokumen itu, jangan-jangan nanti ada yang menganggap bahwasanya dokumen yang Ibu simpan itu adalah dokumen pembungkus untuk pepes, tapi pepesnya pepesan kosong, begitu ya Bu ya. Jadi stoplah memframing buruk dan membuat berita-berita hoax seperti itu, karena warga negara Indonesia ini memang sudah sangat-sangat darurat. Ada yang banyak malas membaca sehingga gampang terprovokasi. Begitu. Ibu profesor, jadi tugas Ibu adalah mendidik bangsa. Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau ya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk sekarang ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman Bakhla, ya kan? Oke. Saya lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Kita kan nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya kehidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang ini takutin. Gue udah I've been there, I was there. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih. Karena saya juga mau menyemangati orang-orang nggak usah takut sama sesuatu fakta. Gak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y. Lagi cipika-cipik, aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain. Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati Pak. Dia orang Makassar. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijayanto udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, Pak Jokowi itu ada di hati kami, rakyat Indonesia. Jadi apapun fitnah yang kalian lontarkan terhadap Bapak Jokowi, tidak akan ada gunanya. Karena kami
lebih percaya terhadap Bapak Jokowi daripada ocehan-ocehan orang di luar sana. Karena kami yang merasakan selama 10 tahun hasil dari kinerja Bapak Joko Widodo dan yang saat ini diteruskan oleh Pak Prabowo Subianto juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin merongrong marwahnya Bapak Jokowi, ya kami ketawa aja. Sebegitunya sih kalian melakukan berbagai cara untuk menghancurkan nama Bapak Joko Widodo. Semoga 2025 ini orang-orang yang memiliki hati pikiran jelek terhadap Pak Jokowi ya segera enyah dari dunia deh. Supaya di dunia ini nggak ada lagi para pembenci. Begitu kan? Pemirsa sekalian, ketika kita berbicara tentang Bapak Jokowi, saya pikir sampai detik ini pun masyarakat Indonesia itu masih punya antusias yang begitu tinggi, menaruh kepercayaan dan rasa respek kepada Jokowi dan keluarga. Bila dibandingkan dengan seorang Koni Bakri, atau bila dibandingkan dengan seorang Hasto Kristianto ini. Menarik di sini, ketika seorang Koni Bakri dari dulu sampai detik ini pun hanya pandai untuk membuat framing-framing negatif. Kita semua masyarakat Indonesia tentunya sudah mengenal bahwa ada berbagai macam nyinyiran, ada berbagai macam narasi yang diproduksi oleh seorang Koni Bakri ini, yang diproduksi oleh seorang Hasto Kristianto ini. Sekali lagi, bila ada pertanyaan, kira-kira rakyat Indonesia lebih percaya kepada siapa? Kepada seorang Jokowi dan keluarga, ataukah kepada seorang Koni Bakri dan Hasto Kristianto? Mungkin 98% rakyat Indonesia akan mengatakan bahwa kami lebih percaya kepada Joko Widodo dan keluarga. Menarik di sini, ketika seorang Koni Bakri, dia hanya pandai untuk bernarasi tanpa memberikan bukti nyata, entah itu berupa video, entah itu berupa informasi, entah itu berupa dokumen. Tetapi saya pikir orang yang waras pasti akan mempertanyakan tentang realita, tentang bukti nyata yang bisa dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia. Kita hidup di era digital. Saya pikir masyarakat Indonesia bisa melihat rekam jejak atau track record dari seorang Jokowi dan keluarga, dan juga dari seorang Koni Bakri dan Hasto Kristianto ini. Sandiwara-sandiwara yang diproduksi oleh seorang Koni Bakri maupun Hasto Kristianto, bagi saya secara pribadi, bila mereka tidak mampu untuk memberikan bukti, saya pikir itu adalah sebuah halusinasi yang sudah benar-benar tingkat dewa. Adalah sebuah depresi yang sudah sangat luar biasa. Depresi karena mereka tidak mampu untuk menjatuhkan elektabilitas dari seorang Jokowi. Tidak puas menyerang Jokowi, orang-orang ini juga menyerang Iriana Jokowi, menyerang seorang Gibran Raka Buming Raka, menyerang seorang Bobi Nasution, dan juga Kaisang Pangarep. Rakyat Indonesia pasti akan menggunakan logika akal sehat, akan melihat sebuah realita tentang perjuangan,
tentang prestasi, tentang kerja keras yang selama ini dilakukan oleh seorang Jokowi ketika beliau menjadi orang nomor 1 di 10 tahun yang lalu itu. Lalu pada poin yang kedua, ketika seorang Hasto Kristianto ataupun seorang Koni Bakri, mereka tidak mampu untuk menyajikan bukti-bukti dari omongan mereka ini, saya pikir ada kekhawatiran jangan sampai orang-orang ini juga terlibat di dalam kasus ini. Entah itu tentang skandal korupsi, maupun tentang hal-hal lain yang diungkapkan oleh seorang Hasto Kristianto maupun Koni Bakri ini. Pada akhirnya, kalau seorang Koni Bakri maupun Hasto Kristianto tidak mampu untuk menyerahkan bukti-bukti itu kepada lembaga-lembaga berwenang, entah itu kepada KPK maupun kepada pihak penegak hukum, rakyat Indonesia yang selama ini mengenal bahwa PDIP itu adalah partainya wong cilik, yang benar-benar mereka sangat mencintai orang-orang kecil. Saya khawatir ketika kebohongan ini terungkap, maka wong-wong cilik itulah yang pada akhirnya akan hilang respect, hilang kepercayaan kepada PDI Perjuangan. Atau dengan kata lain, kalau seorang Hasto Kristianto dan Koni Bakri tidak memberikan bukti-bukti sesuai dengan ucapan mereka ini, mereka mungkin dengan sengaja untuk menjatuhkan PDI Perjuangan itu sendiri. Sadar ataupun tidak sadar bahwa rakyat Indonesia hari ini begitu jeli dalam menganalisa sebuah narasi, dalam berspekulasi sebuah pernyataan yang diucapkan oleh orang-orang penting dalam sebuah partai politik. Apalagi seperti Hasto Kristianto yang adalah sekjen PDIP. Pemirsa, saya hanya mau katakan bahwa mari kita menilai seseorang jangan hanya karena rasa sakit hati yang berkelebihan. Jangan hanya karena kita gagal move on. Jangan hanya karena rasa benci. Tetapi gunakanlah hati nurani kita. Gunakanlah mata kepala kita. Gunakanlah logika akal sehat kita untuk menilai seseorang itu secara objektif. Berikut ini, saya masih menyajikan cuplikan-cuplikan video di sesi terakhir kepada pemirsa sekalian terkait dengan komentar dari netizen yang merasa lucu dengan nyinyiran-nyinyiran yang diproduksi oleh seorang Koni Bakri maupun seorang Hasto Kristianto, dan yang mengejutkan buat kita semua ketika seorang Jokowi dinobatkan sebagai finalis pemimpin terkorup di tahun 2024 versi OCCRP itu. Inilah komentar dari netizen yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video ini sampai di akhir video. Saya menahan tawa geli ya. Kenapa? Sebab saya baru saja selesai teleponan, langsung berpikir, oh udah bikin video TikTok saja. Saya baru teleponan dengan salah satu teman di Jakarta. Kami saling menanggapi, katanya Bang Onel. Gimana tanggapan Bang Onel terkait video yang saya kirim? Saya katakan luar biasa.
saya baru mendapatkan ada seorang sosok manusia yang santainya luar biasa. Dan itu hanya ada pada seorang Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, negara saya. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan, mulai dari masyarakat ecek-ecek, masyarakat nasi bungkus, sampai yang berkelas, yang menyatakan dirinya adalah profesor, orang paling pintar, yang menyatakan semua warga ini adalah orang dungu. Profesor-profesor ikut menyerang Jokowi. Tetapi Jokowi tetap santai. Bahkan mengeluarkan kata-kata yang sangat menohok. Ayo, yang kurang dikomplitin aja. Coba, manusia mana yang sesabar itu? Semua sudah, hujatan sudah. Dari kebun binatang, sampai kata-kata yang luar biasa. Sampai sekarang seorang Qoni Bakri menyerang harkat martabat seorang Iriana, sesama perempuan. Ketika semuanya sudah kemarin itu senangnya luar biasa, euforia. Ketika sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, NGO, dengan nama OCCRP berkedudukan di Belanda, di Eropa, menuliskan bahwa Jokowi sebagai finalis orang terkoruptor, orang korupsi sedunia. Semua kelompok 16 dan kelompok 24% senang luar biasa. Bahkan ada yang sampai potong kerbau. Saking semangatnya, saking senangnya bahwa Jokowi akan segera ditangkap karena dia adalah pelaku korupsi terbesar sedunia. Sudah kan, ada laporan tuh, Abraham Samad menyuruh KPK, Abraham Samad menyuruh KPK segera selidiki. Tapi tahu nggak, betapa hebatnya seorang Jokowi? Berita yang ada di OCCRP, saya ulangi sahabat Onel, berita yang muncul di laman OCCRP hanya beberapa jam. Setelah itu, berita itu tidak ditemukan lagi. Padahal kata mereka di kelompok 16 dan 24 itu, OCCRP pernah menjatuhkan 72 pejabat negara, termasuk apa kemarin tuh, yang paper itu. Nah, itu kemarin kan beritanya bahwa wah, luar biasa. Beberapa pengusaha Indonesia termasuk di dalam red paper kan udah, red chili paper ya, itu grup musik. Nah, itu OCCRP. Nah, di tangan seorang Jokowi ketika OCCRP memuat berita itu, ternyata hanya beberapa jam setelah itu beritanya dihapus oleh OCCRP. Artinya, sahabat Onel, artinya dulu OCCRP sukses membuat berita menjatuhkan pejabat-pejabat negara lain. Dan OCCRP semakin besar, semakin dipercaya. Tetapi di tangan Jokowi, disinilah kehancuran OCCRP. Ketika beritanya hanya beberapa jam setelah itu hilang, maka anjloklah OCCRP. Artinya, OCCRP menyebarkan berita yang tidak valid. Saya ulangi, artinya OCCRP yang menjadi kebanggaan euforia sesaat, kelompok 16-24% itu hilang. Kita tidak bisa lagi mengakses, mencari berita bahwa Jokowi
adalah adalah seorang koruptor nomor 2 di dunia. Tidak ada lagi. Saya juga coba belajar sampai saya datang ke teman saya. Bagaimana caranya kita membuka laman OCCRP. Kita cari. Ternyata tidak ada. Sudah ditutup. Aduh. Ayo. Seperti kata Pak Jokowi. Ya. Ayo. Yang kurang dikomplitin. Apalagi. Di dalam negeri sudah. KONI sudah. Apalagi KONI. KONI sekarang nggak berani pulang ke Republik ini. Dan saya sedikit titip pesan buat KONI Bakri. KONI, Anda seorang perempuan. Anda melecehkan perempuan juga. Anda nyebut anak durhaka, anak durhaka. Coba ngaca sedikit ya, KONI ya. Ngaca sedikit. Berdiri di depan kaca. Bandingkan dengan Ibu Iriana. Ya. Lebih bernilai mana? Anda seorang profesor, Ibu Iriana hanya perempuan biasa. Tetapi, KONI, Ibu Iriana sukses memegang nilai harkat martabat seorang perempuan, menjaga keutuhan rumah tangga. Dibanding Anda, 3 kali Anda menikah dan gagal. Artinya Anda adalah perempuan gagal. Karena kode keberhasilan, kesuksesan seorang perempuan itu adalah ketika dia berhasil membina rumah tangga, membesarkan anak-anaknya menjadi seorang yang sukses. Mendampingi suami. Anda? Baik, sahabat Onel. Jadi sekali lagi, Jokowi memang luar biasa. Pelan tapi pasti. Dan OCCRP yang dibanggakan oleh orang-orang di dunia termasuk Indonesia yang katanya berhasil menumbangkan 72 tokoh-tokoh dunia. Tetapi di tangan Jokowi OCCRP ambruk. Dan label bahwa OCCRP adalah lembaga yang bisa disuap memiliki kebenaran. Karena apa? Karena beritanya hanya sekian detik, sekian menit saja, setelah itu hilang. Halo, yang sudah bayar OCCRP, pesan beritanya masuk, bagaimana? Berapa kerugian? Salam akal sehat, Indonesia cerdas. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Saya pikir penjelasan di cuplikan video terakhir ini cukup jelas. Bahwa ketika kita berbicara tentang Jokowi atau berbicara tentang Ibu Iriana Jokowi, tentu jauh lebih mulia bila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak jelas, yang selalu menghalaukan segala cara untuk menjatuhkan Jokowi dan keluarga. Pemirsa, orang-orang waras, orang-orang yang memiliki logika akal sehat, pasti akan lebih percaya kepada Jokowi dan keluarga. Bila dibandingkan dengan nyinyiran-nyinyiran dari orang yang katanya punya dokumen, yang katanya punya video, yang katanya punya informasi, tetapi itu semua tidak mampu dibukti nyatakan. Ketika media bertanya, jawabannya hanya nanti, ada waktunya, tunggu, ada saatnya, dan lain sebagainya. Sehingga saya sebagai rakyat, saya sebagai orang yang 10 tahun silam menyaksikan, merasakan tentang kehebatan, tentang perjuangan, tentang prestasi dari seorang Jokowi, tentu respect saya akan lebih tinggi kepada Jokowi, karena beliau telah memberikan bukti, memberikan prestasi tentang kesejahteraan, tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang dunia kesehatan, dan yang lebih menyentuh pintu hati kita semua ketika bangsa ini dilanda COVID-19.
itu adalah sebuah perjuangan yang tentunya bisa kita rasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya berharap bahwa mari jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Nyinyir sesuailah dengan fakta. Berkuar-kuar sesuailah dengan data. Terkadang saya merasa lucu ketika kita sebagai rakyat, ketika kita sebagai orang-orang kecil berbicara apa adanya tentang Jokowi dan keluarga. Seringkali saya membaca komentar di berbagai platform media sosial saya yang mengatakan bahwa saya adalah buzzernya Jokowi. Saya adalah ternaknya Jokowi dan lain sebagainya. Saya cuma bisa menjawab, gunakanlah hati nuranimu, bukalah mata hatimu. Lihatlah 10 tahun silam apa yang telah dikerjakan oleh Jokowi untuk membangun bangsa dan negara ini. Itu adalah jawaban singkat dari saya. Mungkin saja komentar singkat dari saya dan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara demi membela kebenaran dan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia.